Latar belakang kami membuat alat mixer keju itu adalah karena kebutuhan dari mitra kami, yaitu dari KU Mustika Jaya Makmur, yang mana dulunya mereka hanya memiliki produk susu pasteurisasi dan susu segar. Rancangan ini merupakan rancangan yang pertama, ya. Jadi yang awalnya untuk pasteurisasi itu adalah kita menggunakan semi batch, menggunakan batch. Nah sekarang ini kita lakukan menggunakan continue, dan untuk yang mixing ini sifatnya dia antara pembuatan whey dan curd-nya, kemudian pengadukannya dan pemanasannya itu sudah menjadi satu di dalam satu tangki tersebut gitu. Jadi lebih efisien. Inovasi yang lainnya tentunya mengikuti dari pasar ya, maksudnya karena kebutuhan keju bukan hanya keju mozzarella, tapi ada keju cheddar, mungkin ada blue cheese dan lain sebagainya. Itu nanti mungkin teknologinya kita sesuaikan dengan kebutuhan keju yang diinginkan oleh pasar. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Zakia Irvin. Saya adalah ketua dari tim inovasi Polinema. Latar belakang kami membuat alat mixer keju itu adalah karena kebutuhan dari mitra kami, yaitu dari KU Mustika Jaya Makmur, yang membutuhkan untuk melakukan diversifikasi produk, yang mana dulunya mereka hanya memiliki produk susu pasteurisasi dan susu segar. Mereka menginginkan untuk melakukan diversifikasi berupa olahan susu. Nah, di sini kami memanfaatkannya dengan membuat keju mozzarella, sehingga muncullah alat mixer keju tersebut. Jadi ada dua bagian. Yang pertama adalah pasteurisasi dan alat pembuat keju itu sendiri. Nah, di dalam alat pembuat keju itu, di sini kita ada penambahan rennet, ya, ada penambahan rennet yang dia membutuhkan panas, yang mana panas itu sudah disuplai juga atau sudah disiapkan oleh peralatan ini dengan cara dikontrol suhunya, gitu. Jadi pembuatan rennet ini nantinya dia akan terpisah antara whey sama curd-nya, dan di sini sudah dilengkapi juga alat itu dengan alat pemotong curd-nya, sehingga dia akan terbentuk menjadi ukuran yang lebih kecil. Harapannya adalah whey yang keluar, whey yang ada di dalam curd tadi itu bisa keluar. Nah, kemudian alat ini juga ditambahkan alat peniris. Jadi setelah terbentuk curd dan whey tersebut yang sudah dipotong-potong, kemudian dikeluarkan, dan di situ ada alat peniris, yang mana alat peniris ini metodenya adalah dengan menekan curd tersebut sehingga whey-nya terpisah, dan kemudian ada saringannya juga sehingga sudah terbentuk curd yang memiliki kadar air sekitar 50%-an gitu. Rancangan ini merupakan rancangan yang pertama, ya. Jadi yang awalnya untuk pasteurisasi itu adalah kita menggunakan semi batch, menggunakan batch. Nah sekarang ini kita lakukan menggunakan continue, dan untuk yang mixing ini sifatnya dia antara pembuatan whey dan curd-nya, kemudian pengadukannya dan pemanasannya itu sudah menjadi satu di dalam satu tangki tersebut gitu. Jadi lebih efisien. Di awal memang kita sangat kesulitan untuk mewujudkan peralatan ini. Karena apa? Karena sejauh yang pernah kita lakukan, kita belum pernah merasa fix dengan entah itu dari bahan, kemudian kepresisian alat tersebut, kemudian sesuai dengan keinginan kita. Tapi di Garuda ini saya cukup maksudnya
sangat memberikan hasil yang memuaskan gitu. Nah, cuman di awal memang karena masing-masing antara saya dengan bagian perancang ya, perancangan yang di actualnya di Garuda itu mungkin kan saya pengennya ini, tapi kan mungkin tidak bisa diaplikasikan gitu ya. Jadi antara kita masing-masing punya pendapat gitu loh, masing punya pendapat sehingga itu yang mungkin lama mewujudkan peralatan ini. Itu saja sih, tapi pihak Garuda cukup memfasilitasi kami untuk memberikan jawaban yang bagus untuk hasilnya. Hanya satu aja, bahwa mungkin untuk pengajukan, nah itu perlu disesuaikan dengan kondisi bahan yang kita pakai nanti gitu. Itu saja sih. Tapi semuanya saya puas. Overall oke. Inovasi yang lainnya tentunya mengikuti dari pasar ya, maksudnya karena kebutuhan keju bukan hanya keju mozzarella, tapi ada keju cheddar, mungkin ada blue cheese dan lain sebagainya. Itu nanti mungkin teknologinya kita sesuaikan dengan kebutuhan keju yang diinginkan oleh pasar. So far it's okay sih. Cuman memang waktu ya, waktu ini aja sih, waktu pembuatannya mungkin bisa dipercepat begitu. Karena kadang-kadang kita itu punya timeline penelitian atau timeline pengabdian itu kan nggak lama, paling cuma 3 bulan, 4 bulan, dan itu harus selesai semua gitu. Nah mungkin bisa dipercepat waktunya gitu. Garuda Masonry, friendly and valuable.